Pernah dengar soal mahkota dewa? Namanya kedengeran agung banget ya. Tapi tanaman asli Indonesia ini, wah reputasinya penuh paradoks. Di satu sisi dipuja sebagai obat, tapi di sisi lain ditakuti sebagai racun. Yuk kita bedah bareng-bareng misteri tanaman ini. Nah, ini dia penampakannya. Buahnya merah menyala, cantik banget kan? Ini tanaman asli dari Papua loh, dan di dunia pengobatan tradisional, peran itu penting banget. Gimana enggak? Namanya aja mahkota dewa. Udah kebayangkan sehebat apa kekuatannya? Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Ternyata, mahkota dewa ini juga punya nama lain. Pohon Simalakama. Anda pasti pernah dengar peribahasa bagaikan buah Simalakama kan? Itu tuh soal dilema yang super sulit. Dimakan bapak mati, tak dimakan ibu mati. Kenapa bisa begitu? Ya karena buah ini kalau salah olah beneran sangat beracun. Jadi, pertanyaannya jelas banget kan? Gimana ceritanya satu tanaman bisa punya dua muka? Sebagai obat dewa, sekaligus racun yang mematikan. Nah, ini yang mau kita dalami. Coba bayangin, di satu sisi, orang percaya tanaman ini bisa ngelawan penyakit-penyakit berat. Tapi, di sisi lain, salah ngolah sedikit aja akibatnya bisa fatal. Jadi gimana dong cara misahin mana yang jadi obat dan mana yang jadi racunnya? Nah ini dia investigasi kita. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Mari kita kenalan lebih dekat sama tanamannya. Gimana sih orang-orang dulu dengan kearifan lokal mereka bisa memanfaatkan setiap bagian dari mahkota dewa ini, dari akar sampai buahnya? Coba deh bayangin, pohonnya itu nggak tinggi-tinggi amat, kecil aja. Tapi buahnya itu loh merah menyala dan tumbuhnya langsung di batang sama cabangnya. Kelihatannya aja udah keren banget ya, seakan-akan ngasih tahu, "Hei, di dalamku ada kekuatan besar." Gila kan? Hampir nggak ada bagian yang kebuang. Batangnya katanya buat kanker tulang, daunnya buat diabetes, bahkan cangkang bijinya pun dipakai buat penyakit jantung dan kanker payudara. Ini bukti nyata betapa serbagunanya mahkota dewa ini di tangan orang-orang yang paham. Oke, jadi apa sih isinya tanaman ini sampai reputasinya sehebat itu? Sekarang kita coba pakai kacamata sains. Mari kita intip dapur kimianya. Dan ternyata di dalamnya itu ada semacam koktail senyawa kimia yang dahsyat banget. Yang pertama ada yang namanya alkaloid. Anggap aja ini semacam pasukan detoks alami dari si tanaman. Tugasnya bantu tubuh kita buat menetralisir racun-racun yang nyoba masuk. Terus di koktail ini ada juga saponin. Nah kalau yang ini tuh kayak bodyguard serbaguna. Dia bisa lawan kuman, naikin sistem imun, dan bahkan punya potensi buat bantu ngontrol gula darah. Dan buat melengkapi trio maut ini, ada flavonoid. Nah, yang ini jagoannya buat urusan jantung dan pembuluh darah. Dia bantu bikin peredaran darah lancar, plus jadi agen anti radang. Jangan pusing dulu lihat gambar rumit ini. Ini tuh asam galat, salah satu prajurit andalan di dalam mahkota dewa. Justru struktur kimia kayak ginilah yang bikin para ilmuwan di seluruh dunia penasaran banget, pengen bongkar semua rahasianya. Nah, rasa penasaran para ilmuwan inilah yang membawa kita beralih dari cerita tradisional, sekarang kita masuk ke lab modern. Yuk kita lihat apa aja sih temuan mereka soal cara kerja mahkota dewa ini. Pertanyaannya langsung to the point aja ya. Kok bisa tanaman ini sekuat itu buat ngelawan kanker sampai ke level sel? Jawabannya ada di sebuah proses yang keren banget, namanya apoptosis. Gampangnya gini, anggap aja ini tombol hancurkan diri yang emang udah ada di setiap sel kita. Jadi kalau ada sel yang rusak atau jadi sel kanker, idealnya tubuh bakal nyuruh sel itu buat mati. Nah, disinilah mahkota dewa masuk dan ambil peran. Jadi intinya tuh gini, senyawa-senyawa di mahkota dewa itu ibaratnya kayak neken tombol hancurkan diri di sel kanker. Bayangin aja di dalam sel itu ada dua saklar. Saklar lanjut hidup dan saklar stop sekarang. Nah, mahkota dewa ini bantu matiin saklar lanjut hidup dan nyalain saklar stop sekarang, khusus buat sel-sel jahat itu. Dan ini nih, bukti potensinya buat diabetes. Ada sebuah observasi klinis, walau skalanya kecil, tapi nunjukin kalau ekstrak mahkota dewa itu bisa nurunin gula darah puasa pasien diabetes secara signifikan. Dan itu cuma dalam 4 minggu. Ini jadi semacam bukti awal dari sains yang mendukung apa yang dipercaya orang-orang sejak dulu. Oke, kita udah lihat sisi baiknya yang luar biasa ya. Tapi sekarang kita wajib banget ngebahas sisi bahayanya. Ini soal kehati-hatian. Nah, tolong perhatikan bagian ini baik-baik. Kita harus super jelas ya. Ini bukan herbal yang aman-aman aja. Buah mentahnya bisa bikin sariawan, bijinya beracun. Dan studi pada hewan menunjukkan adanya potensi kerusakan janin dan ginjal kalau dosisnya ketinggian. Ini peringatan yang sangat serius. Jadi, beginilah kenyataannya. Walaupun semua temuan tadi kedengarannya menjanjikan banget,
sebagian besar buktinya itu masih di tahap awal banget. Kita belum sampai ke uji coba besar-besaran ke manusia. Makanya jangan pernah coba-coba ngobatin diri sendiri pakai tanaman ini. Risikonya terlalu besar. Menimbang antara manfaat dan bahayanya, itu urusan para ahli. Dan pada akhirnya, kita kembali lagi ke dilema si malakama itu. Satu tanaman yang menyimpan harapan besar buat pengobatan, tapi di saat yang sama juga membawa bahaya yang sangat nyata. Jadi, mahkota dewa ini sebenarnya mahkota penyembuh atau racun yang indah? Jawabannya, mungkin ya dua-duanya.